Selamat siang pemirsa. Breaking News kembali menemani siang Anda dengan berita-berita terpercaya seputar kesehatan lingkungan. Bersama saya, Makfiranda Omu, inilah Breaking. Pemirsa, berita terkini adalah pengendalian vektor demam berdarah denggi (DBD) di Kota Bandung. Demam berdarah denggi adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus denggi yang bertransmisi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit DBD muncul sepanjang tahun dan dapat diderita seluruh kalangan usia. Kemunculan penyakit ini sendiri berkaitan erat dengan perilaku masyarakat dan kondisi lingkungan. Demam berdarah denggi adalah penyakit yang sering terjadi di daerah tropis. Penyakit ini menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia dan tingkat penyebarannya di Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Penyebab demam berdarah denggi adalah virus denggi yang ditularkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes aegypti. Ketika nyamuk tersebut menggigit manusia, virus masuk ke dalam tubuh manusia. Nyamuk Aedes aegypti umumnya berukuran kecil dengan tubuh berwarna hitam pekat, memiliki dua garis vertikal putih di punggung dan di garis-garis putih horizontal pada kaki. Nyamuk ini aktif terutama pada pagi hingga sore hari. Peningkatan kasus demam berdarah denggi atau DBD terlihat di Rumah Sakit Bandung Kewari dalam 3 bulan terakhir. Pasien DBD yang dirawat cenderung bertambah. Sebagian besar adalah anak-anak dengan gejala demam tinggi dan nyeri perut. Sementara itu, di Rumah Sakit Immanuel sepanjang Juli 2022 telah merawat pasien DBD sebanyak 61 orang. Hingga Rabu 27 Juli 2022 tercatat ada 12 orang pasien yang masih dirawat. 7 diantaranya adalah anak-anak. Angka ini cenderung menurunkan jika dibandingkan dengan bulan Mei dan Juni, sebelumnya rata-rata dengan gejala demam, mual, hingga muntah, serta sakit perut. Rumah Sakit Immanuel memiliki sekitar 360 tempat tidur sehingga cukup memadai jika sewaktu-waktu terjadi peningkatan pasien DBD. Dinas Kesehatan Kota Bandung mencatat kasus demam berdarah denggi di Kota Bandung sejak Januari hingga Juli 2022 mencapai 3.672 kasus. Puncak kasus terjadi pada bulan Januari yakni dengan 1.225 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun lalu di periode yang sama, kasus DBD hingga bulan April 2022 memang lebih tinggi, namun sejak bulan Mei hingga Juni terdapat penurunan kasus sehingga secara keseluruhan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kasus tahun sebelumnya. Meski demikian, Dinas Kesehatan Kota Bandung meminta masyarakat tetap mewaspadai penularan kasus DBD. Ada 3 faktor yang mempengaruhi penyakit demam berdarah. Faktor yang pertama adalah kesehatan manusia sebagai host atau inang. Faktor kedua adalah keberadaan nyamuk Aedes aegypti sebagai agen atau pembawa virus denggi. Dan faktor terakhir adalah lingkungan sebagai sarana perkembangbiakan nyamuk. Untuk itu, demi mencegah penularan DBD, masyarakat dihimbau untuk menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih sehat, yaitu dengan 3M+, menguras, menutup, dan mengubur, serta memberantas sarang nyamuk di tempat air bersih biasa bergenang, serta membersihkan lingkungan. Baiklah pemirsa, itulah berita dari saya tentang demam berdarah denggi atau DBD yang terjadi di Kota Bandung. Sekian dari saya Makfiranda Omu, pamit undur diri dan sampai jumpa.